Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Selamat kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 13 Agustus 2025. Memulai perenungan kita saat ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa meminta tuntunan Allah Roh Kudus menolong kita semua. Mari berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh karena kasih karunia-Mu yang terus kami alami, kami boleh ada menikmati hari baru ini, semua karena anugerah-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam kami memulai melanjutkan hari hidup ini, kami mau terlebih dahulu mengawalinya dengan belajar firman-Mu. Karena kami tahu dalam perjalanan hidup ini, ketika kami jauh dari kebenaran firman-Mu, maka kami akan semakin hidup jauh dari Tuhan. Karena itu kami mohon tuntunan Allah Roh Kudus. Melalui firman-Mu saat ini kami boleh belajar apa yang seharusnya kami lakukan, yang seharusnya tidak perlu kami lakukan. Karena dengan iman kami percaya bahwa firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami untuk lebih lagi berkenan bagi Tuhan. Karena itu kami datang dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, tuntun dan sertai kami semua. Mampu menjadi pendengar yang baik, menjadi pendengar yang setia, sehingga firman-Mu betul-betul kami pahami dengan baik. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan, di dalam dan melalui anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 12, ayat 41 hingga ayat yang ke-48. Injil Lukas pasal 12, ayat 41 hingga ayat yang ke-48. Saya membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan, kata Petrus, "Tuhan, kepada kamikah Engkau tunjukkan perumpamaan itu atau kepada semua orang juga?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan mereka jatah makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Namun apabila hamba itu berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak berbuat sesuai dengan kehendak tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Namun, hamba yang tidak tahu dan melakukan apa yang pantas mendatangkan pukulan, akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, akan banyak dituntut dari dirinya, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan akan lebih banyak lagi dituntut dari dirinya. Amin. Tema perenungan kita pada saat ini yaitu lakukanlah yang terbaik. Lakukanlah yang terbaik. Orang tua, saudara-saudari, selaku pendengar saat ini, kita semua memiliki peran serta rutinitas setiap hari. Baik di lingkungan keluarga kita, di tempat kerja, bahkan di sekolah tempat kita menuntut ilmu sebagai anak-anak yang sedang berpendidikan. Tentu kita sudah paham dan mengetahui apa tugas atau bagian yang membutuhkan kita untuk kita lakukan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, bacaan kita adalah perumpamaan yang Yesus sampaikan dengan tujuan untuk mengingatkan kita sebagai anak-anaknya untuk tetap waspada dan selalu siap menanti kedatangannya. Dalam perumpamaan pengurus rumah
yang berarti adalah orang-orang yang sudah menjadi bagian dari keluarga Allah di dalam Kristus Yesus. Yang berarti bahwa kita ini sebagai umat yang telah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kitalah pengurus rumah itu. Pengurus rumah yang selalu setia melakukan tanggung jawab yang diberikan oleh tuan rumah. Tuan rumah yaitu Kristus sendiri. Pengurus rumah akan bersukacita ketika tuan rumah datang, ketika ia sudah melakukan dengan setia pekerjaannya. Ketika tuan rumah yaitu Yesus sendiri datang kembali, ia akan memberikan upah atau hadiah kepada mereka yang terus setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi sebaliknya, yang tidak setia, yang menghabiskan seluruh waktu dengan hal-hal yang tidak benar, ia tentu akan mendapatkan konsekuensi dari tuan rumah karena ketidaksetiaannya pada tanggung jawab yang diberikan kepadanya atau yang dipercayakan kepadanya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita, kita semestinya melakukannya dengan penuh kesetiaan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kehadiran kita di dunia ini yang diberikan masing-masing peranan, tanggung jawab di lingkungan kita masing-masing, baik di keluarga, di tempat kerja, dan dimanapun kita ditempatkan, di situ kita ditugaskan untuk selalu menyatakan kebenaran, melakukan segalanya dengan sebaik mungkin, dengan penuh kesetiaan dan cinta kasih. Itulah yang diinginkan Tuhan di kehidupan kita. Bacaan kita mengingatkan juga Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap orang yang tahu apa yang benar, kemudian tetap melakukan apa yang di luar dari kebenaran yaitu dosa, ia akan memperoleh hukuman atas hidupnya yang masih bermain-main dengan dosa atau ketidakbenaran. Dan juga orang-orang yang melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya bahwa itu hal yang salah, ia akan tetap mendapat konsekuensi, tetapi lebih ringan dari yang sudah tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap kita tentu memahami apa itu kebenaran. Kita dituntut untuk menyatakan kebenaran dalam perjalanan hidup kita. Karena besar konsekuensi yang kita akan peroleh ketika kita sudah tahu tetapi kemudian kita tidak melakukannya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, waspadalah, selalu siap sedialah menanti kedatangan Kristus, agar ia mendapati kita tetap setia. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, kedatangannya tidak seorang pun yang mengetahuinya. Jadi tugas kita adalah tekun dan setia melakukan segala hal sebaik mungkin berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong memampukan kita semua untuk terus melakukan segalanya yang dengan sebaik mungkin di dalam kebenaran dan kehendak Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita kembali berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami datang mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk waktu teduh ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar dari firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Kami terus bertekun setia melakukan segala apa yang Tuhan percayakan bagi kami, dan kami lakukan di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan sendiri. Ya Allah ya Tuhan kami memohon ampun di dalam perjalanan hidup ini. Kami masih sering melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kami masih suka bermain-main dengan dosa-dosa dunia ini. Karena itu kami mohon ampun di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Ampuni kami dan bimbing kami untuk terus belajar menghidupi kebenaran dalam perjalanan hidup ini, agar kehidupan kami semakin berkenan bagi Tuhan, dari kehidupan kami pribadi lepas pribadi memancarkan kemuliaan Kristus sendiri.
Ya Allah, ya Tuhan kami akan melanjutkan hari ini. Berbagai hal yang akan kami lakukan, berbagai hal yang akan kami kerjakan. Dalam keterbatasan kami semua, kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami semua, menyertai kami semua. Biarlah apapun yang kami lakukan, boleh kami kerjakan dengan penuh kesetiaan, boleh kami lakukan dengan baik. Tuhan tolong jaga dan lindungi kami semua, karuniakan kami kekuatan kesehatannya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang mungkin dalam pergumulan hidup. Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah mereka terus setia berharap di dalam kuasa dan tuntunan Tuhan. Teguh dalam iman, menantikan jalan yang terbaik dari Tuhan sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami. Berkati mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah di kehidupan kami, di tengah-tengah pemerintahan mereka terus menjunjung tinggi kebenaran, keadilan di tengah-tengah masyarakat, agar betul-betul kehidupan kami secara bermasyarakat boleh mempermuliakan Tuhan. Berkati semua pemimpin kami Tuhan. Biarlah terus dikaruniakan kekuatan kesehatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat melanjutkan hidup ini. Kiranya damai sejahtera Kristus terus menyertai kita semua. Shalom, selamat pagi.